Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen karbon biru dengan tema adaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, mungkin langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Surya Sutomo dengan NIM I1A123-041. Perkenalkan, nama saya Satrianti dengan NIM I1A123-009. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain dengan NIM I1A123-056. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM I1A123-046. Perkenalkan, nama saya Srial dengan NIM I1A123-013. Adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah perairan adalah proses penyesuaian ekosistem dan kegiatan manusia di laut, pesisir, dan sungai terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu, perubahan arus, dan naiknya permukaan air laut, agar tetap bisa bertahan dan berfungsi dengan baik. Misalnya, nelayan menyesuaikan waktu melaut karena pola arus dan migrasi ikan ikut berubah. Masyarakat perlu melakukan rehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi, dan pembudidayaan ikan memilih jenis ikan yang lebih tahan terhadap perubahan suhu air. Adaptasi ini penting sekali supaya kehidupan di perairan tetap seimbang dan masyarakat pesisir bisa terus hidup sejahtera di tengah perubahan iklim yang terus terjadi. Klasifikasi adaptasi terhadap perubahan iklim terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, adaptasi ekosistem pesisir melibatkan pengelolaan dan restorasi habitat seperti mangrove dan terumbu karang, yang berfungsi sebagai penyerapan karbon dan mendukung keanekaragaman hayati. Yang kedua, adaptasi infrastruktur berfokus pada pembangunan fasilitas tahan cuaca ekstrim seperti tanggul dan sistem drainase untuk melindungi kawasan pesisir dari banjir dan erosi. Indonesia memiliki kekayaan jenis mangrove yang sangat tinggi, bahkan termasuk yang terbanyak di dunia. Berikut beberapa jenis mangrove yang spesifik dan umum ditemukan di wilayah pesisir Indonesia. Pertama, Rhizopora mucronata atau bakau hitam, memiliki ciri khas akar tunjang besar dan daun lebar. Habitatnya di muara sungai dan pesisir berlumpur. Yang kedua, Avicennia marina atau api-api putih, memiliki ciri khas daun keperakan, akar napas, dan berhabitat di tahan salinitas tinggi. Ketiga, Soneratia alba atau pedada, memiliki ciri khas buah berbentuk bulat, akar napas besar, tumbuh di zona pasang surut. Oke, baik. Saya akan menjelaskan spesifikasi dari terumbu karang. Yang pertama, pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terbentuk dari koloni hewan kecil bernama karang atau coral polyps yang hidup berkelompok dan menghasilkan kalsium karbonat sebagai rangka kerasnya. Struktur ini membentuk habitat kompleks di perairan dangkal tropis yang jernih, contohnya seperti Indonesia. Kemudian struktur dan komponen utama. Yang pertama itu polip karang, hewan kecil mirip ubur-ubur yang menjadi pembentuk utama terumbu. Kemudian zooxanthella, alga mikroskopis yang hidup bersimbiosis dalam jaringan polip, membentuk fotosintesis dan menyediakan energi. Rangka karbonat, hasil endapan kalsium karbonat yang membentuk rangka keras. Kemudian makroalga, spons dan organisme lain turut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Kemudian fungsi ekologis terumbu karang. Yang pertama, habitat dan tempat berlindung bagi ribuan spesies ikan, moluska, dan biota lainnya. Kemudian yang kedua, tempat pemijahan dan pembesaran ikan. Yang ketiga, pelindung pantai alami, meredam energi gelombang dan mencegah abrasi. Yang keempat, penyebab. Dan yang keempat, penyerap karbon alami melalui proses pembentukan kalsium karbonat. Yang kelima, menunjang perikanan dan pariwisata bahari seperti sumber ekonomi. Kemudian yang kelima, menunjang perikanan dan pariwisata bahari sebagai sumber ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian yang terakhir, ancaman terhadap terumbu karang. Yang pertama itu penangkapan ikan destruktif seperti bom dan sianida. Kemudian peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim. Kemudian pencemaran laut dari limbah industri dan sampah plastik. Kemudian sedimentasi berlebih dari aktivitas darat. Dan yang terakhir, peristiwa tak terkendali dan penambangan karang. Adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah perairan merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. Melalui langkah-langkah seperti pengelolaan ekosistem, pembangunan infrastruktur tahan cuaca ekstrim, dan penyesuaian aktivitas ekonomi, kehidupan pesisir dapat terus bertahan meski menghadapi perubahan suhu, arus, dan kenaikan permukaan laut. Terumbu karang dan mangrove menjadi contoh utama adaptasi ekosistem yang vital. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat biota laut, pelindung pantai, serta penyerap karbon, sementara mangrove berperan menahan abrasi, menyediakan tempat hidup bagi berbagai organisme, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Indonesia memiliki kekayaan mangrove tertinggi di dunia,
termasuk jenis Rhizopora mucronata, Avicennia marina, dan Sonoretia alba. Karena itu, menjaga dan merehabilitasi kedua ekosistem ini menjadi kunci utama untuk mempertahankan keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan iklim yang terus berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum.